muslimun, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, meskipun masjid itu cuma 2 langkah dari rumah, itu pun kadang gak datang. Bener gak ini? Meskipun 2 langkah atau bahkan sak langkah nyampe pintu masjid, itu pun kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu mendatanginya. Maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, begitu pula kaum muslimin yang senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa, bahkan patut kiranya menjadi sebuah motivasi bagi kita ketika kita melihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam mempertahankan agama mereka tatkala awal-awal Islam itu, atau tatkala awal-awal baginda Rasulullah diperintahkan. Gharib, apa gharib niku? Asing. Kalau sakniki Islam niku asing mboten? Berarti saya asing wae. Islam pertama lagi datang dalam keadaan asing. Sekarang dalam keadaan tenan, saya asing. Apakah sekarang Islam itu asing? Mari kita lihat di sekeliling kita. Kaya kowe orang yang mengamalkan syariat Islam dikira aneh-aneh. Iku apa maneh? Ya, yang menjalankan syariat Islam itu loh seolah-olah apa ya bahasanya, ya asing di lingkungan itu. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bersemangatlah di dalam mengamalkan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang itu ada tuntunannya, lakukanlah. Meskipun nggak ada orang yang mengamalkan hal itu. Ahlu sunnah wal jamaah itu, kalau dalam kitab Al-Firqatun Najiyah disebutkan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah atau ifah wal mansurah adalah orang-orang yang tetap dalam kebenaran, wa in kunta wahdah, masih dewean. Ya. Meskipun kita sendirian di tengah orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, ketika kita mengamalkan meskipun sendiri, itu dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Lu dewean lu padanan. Maka bersemangatlah dalam mengamalkannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pada pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang adab apa? Adab bangun tidur. Ada beberapa bab yang kita loncati dari kitab ini. Ya, insya Allah pada waktu-waktu yang nanti mendekati akan kita bahas, dan kita membahas sesuatu yang urgent, yaitu tentang adab makan dan minum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan ini kita akan bagi menjadi 3. Qablal akli, indal akli, wa ba'dal akli.
sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu. Harapannya aktivitas yang setiap hari kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Kita kupas satu persatu ini, harapannya makannya kita pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita itu hidup butuh makan. Leres mboten niki? Hidup butuh makan atau makan untuk hidup? Yang mana? Makan untuk hidup. Alhamdulillah. Maka mari kita pahami dulu bagaimanakah adab-adab ini sebelum kita makan. Pertama, di antara adab yang harus kita pahami sebelum makan adalah bab masalah niat yang benar. Dalam kaidah atau qawaid fiqhiyah disebutkan al-'adatu tanqalibu ibadah bin niyatis sholihah. Yang namanya kebiasaan al-'adat itu bisa berubah menjadi ibadat bin niyatis sholihat, dengan niat yang soleh, dengan niat yang benar. Makan kita biasanya itu kebiasaan atau ibadah? Biasaan. Maka di awal ini harus kita luruskan dulu, kita makan itu niatnya apa? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya sesungguhnya semua amalan itu adalah tergantung dari niatnya. Dan orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Pelan-pelan dari sini paham nggih? Kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Dengan niat yang baik, tulus, benar-benar niat yang benar, kebiasaan itu akan berubah, akan bisa menjadi bernilai suatu ibadah. Nah, inilah yang selama ini mungkin kita semua dalam melakukan apapun kadang-kadang hanya sekedar kebiasaan. Tidur juga wis biasanya turu ya turu, makan juga biasanya makan ya sekedar makan. Olahraga juga mungkin yang masih muda-muda ini juga sekedar untuk hobi dan lain sebagainya. Suatu kebiasaan itu akan bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang benar. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an pernah mengatakan, amma ana fa anamu wa akumu wa arju fi naumati ma arju fi qaumati. Adapun aku, maka aku tidur dan juga sholat malam, namun dari tidurku aku mengharapkan bisa meraih apa yang aku harapkan bisa diraih dari sholat malamku. Kita tidur kan biasanya cuma aduh swaya turu. Apa yang kita harapkan dari tidur ini? Apakah untuk mengembalikan kebugaran tubuh kita biar besok bisa beraktivitas seperti biasa, agar kita bisa menjalankan amal ibadah yang lainnya, ataukah hanya sekedar formalitas untuk tidur? Makan juga demikian. Apakah hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, ataukah kita berniat dengan makan ini kita bisa menjalankan ibadah setelahnya, bisa mencari nafkah setelahnya, bisa melaksanakan tanggung jawab kita setelahnya. Mari makanya kita luruskan niat kita ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan di sana, ibadatu ahlil ghaflah adat. Amal ibadah orang yang lalai hanyalah sebuah rutinitas. Wa adatu ahlil yaqdah ibadat. Adapun rutinitas orang yang waspada
itu semua bisa bernilai ibadah. Makanya kita ini yang benar-benar paham, memahami hakikat pentingnya niat. Tidur kita bisa bernilai ibadah, makan kita bisa bernilai ibadah, sepak bola atau olahraga pun bisa bernilai ibadah. Maka luruskan niat kita. Kita olahraga itu biasanya sekedar untuk hobi, hanya menyalurkan apa biasanya? Yang muda-muda menyalurkan bakat, Ustaz. Coba niatkan agar tubuh kita sehat, biar bisa menjalankan ibadah lebih giat, biar nek ngaji gak ngantukan, nah seumpamanya gitu loh. Ya, sampai nekoning ke majelis ilmu langsung ngantuk. Niatkan untuk itu. Makan juga demikian, dan aktivitas apapun. Ya. Betapa banyak amalan yang kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi yang sangat luar biasa di sisi Allah dengan niat yang benar. Dan betapa banyak amalan-amalan yang mungkin nilainya sangat besar, pahalanya sangat besar, itu bahkan bisa tak bernilai gara-gara niat yang salah. Jelas sampai sini? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya sebelum kita makan, luruskan niat kita. Niatnya mangan iku apa? Apa gur sekedar gawe kebiasaan wis waya mangan ya mangan atau bagaimana? Ngoten nggih Bapak Ibu? Jelas nggih? Kita lanjut yang kedua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum makan, pastikan apa yang kita makan adalah halal. Pastikan itu dulu. Ya, berusahalah untuk mencari yang halal. Berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai ada istilah Ustadz ngelik sing haram wae angel kok sing halal. Bener nggak ini? Bener apa salah kok? Bener. Ya salah lah ya. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang halal itu seabrek. Tergantung kita mau nggak. Cari yang halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang masih samar. Yang halal wis jelas, yang haram juga sudah jelas ini. Tergantung pilih mana kita sekarang. Maka pastikan sekali lagi apa yang akan kita masukkan ke dalam perut kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan keluarga kita makan, anak-anak kita makan, itu jelas-jelas halal. Maka juga kami nasihatkan khususnya untuk para pekerja yang bekerja sesuai dengan jam kerja. Maksudnya kerja piye niki? Ada kontrak jam, koyok toh pekerja di pabrik atau pekerja di mana? Sekolahan, kantor. Biasanya kan jam kerjanya jam berapa? 7 sampai jam 4. Pastikan ketika kita digaji sesuai itu kita datang sebelum jam 7, pulang setelah jam 4. Lah umumnya nggak ngono Ustaz. Ojo milu umumnya, milu beneri. Mas yo sing lakoni bener iku gur didik. Jangan sampai kita zalim, jangan sampai kita korupsi. Korupsi apa? Waktu. Banyak nggak ini terjadi saat ini? Banyak, seabrek. Ya. Maka berhati-hatilah antum semuanya. Jangan sampai kita yang sudah belajar ikut-ikutan umumnya. Karena kebenaran itu tidak dinilai dari banyaknya orang yang mengikuti.
kebenaran itu dinilai dari sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis. Jika itu memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sekalipun ribuan orang mengikuti, kita harus berlepas diri. Jangan sampai lah umume ngono kok. Kalau kita manut umume ngono, buyar agamane awak dhewe. Seandainya kok umume ngono diikuti, bagaimana dengan Islam-Islam di awal dulu? Lah umumnya masyarakatnya nggak ngono. Ya. Maka pahami ini benar-benar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nantinya masuk dalam kategori korupsi waktu, sehingga kita memasukkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Ini kami sampaikan karena banyak hal ini terjadi umum, bahkan bukan menjadi rahasia umum. Digaji jam 7 sampai jam 4, engko jam 9 lagi teko, engko jam 2 wis balik. Gajine njaluk apa? Full. Kepotong didik muring. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Sekali lagi, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku telah meninggalkanmu di atas ajaran yang terang benderang, jelas, ya, jelas sudahan. Malamnya seperti siang, tidak ada yang berpaling darinya setelahku melainkan ia sendiri yang akan binasa. Sudah jelas ini. Tapi kadang-kadang karena umume ngono, sehingga dia ikut umume. Maka jangan sekali-kali dalam beribadah iku manut umume. Manuto karo apa? Al-Quran dan sesuai dengan pemahamannya siapa? Paman siapa? Sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Soalnya sing nglakoni ibadah nyeleneh yo kita sesuai Al-Quran hadis, tapi dipahami karepe dhewe. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi Islam itu telah jelas, semuanya telah dijelaskan, mana yang halal dan mana yang haram. Tidaklah ada sesuatu pun sekecil apapun melainkan sudah dijelaskan di dalamnya. Tergantung kita mau belajar enggak sekarang. Ya, kita semua mau belajar apa tidak untuk memahami, untuk mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Makanya dalam urusan muamalah saat ini juga kita harus benar-benar memahami, harus benar-benar mengerti. Termasuk para ba'i, para pedagang ini harus benar-benar mengerti. Jangan sampai nanti apa yang didapatkan ini adalah bentuk kedzaliman kepada yang lainnya. Ingat apa yang dikatakan Umar kalau nggak salah ya. Jangan apa? Berdagang atau memasuki yang dekati pasar kami mereka yang tidak. Nah, jelas ya. Jadi berilmu dulu, ilmu. Pahami benar-benar. Agar kita tidak sampai, atau jangan sampai kita ini memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, sesuatu yang haram. Makanlah sesuatu yang halal, meskipun jumlahnya sedikit. Ya, nggak apa-apa kok makan kita itu sesuatu yang sederhana, yang penting halal. Mari kita lihat firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, Rasul Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari makanan yang baik-baik
dan kerjakanlah amal soleh. Makanlah yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Perhatikan ayat ini. Makanlah yang baik-baik, disebutkan bahwasanya yang baik-baik di sini adalah yang halal. Ya, makanlah yang halal. Karena makanan yang halal itu akan berdampak setelahnya apa? Berupa amal-amal soleh setelahnya. Ketika yang kita masukkan adalah sesuatu yang haram, bisa dipastikan untuk mengerjakan amal soleh akan terasa berat. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah gengsi, meskipun pekerjaannya itu kelihatannya remeh di hadapan manusia, nggak masalah. Yang penting yang kita dapatkan adalah sesuatu yang halal. Ya, nggak masalah, nggak usah gengsi. Yang muda-muda ini, nggak usah gengsi atas pekerjaan yang kita lakoni. Yang penting yang kita dapatkan, yang kita hasilkan adalah sesuatu yang halal. Nggak apa-apa. Jangan terlalu ngurusi omongan orang, nom-noman S1 kok. Nah, hati-hati ini. Kadang kalau ngurusi omongan orang itu nggak ono entei. Masa S1? Anak punya temen, ya, beliau juga kuliah S1, kemudian jualan bakso kalau nggak salah. Apa kata tetangga? S1 kok? Nah, nggak masalah, nggak usah malu jika memang itu sesuatu yang halal, yang kita hasilkan juga sesuatu yang halal, nggak masalah. Bahkan kalau antum harus nyari kayu di atas gunung, kamu antum jual, nggak masalah. Itu lebih baik daripada berdasi, pakai sepatu, kemudian memakan hak orang lain. Ya. Nabi pernah bersabda, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka mengembala kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Juga engkau wahai Rasulullah?" Qala na'am. Para nabi juga mengembala kambing. Kalau antum suruh mengembala kambing pripun? Gengsi enggak? Ojo nuruti gengsi gak zaman wisan. Yang penting apa tadi? Halal. Ya. Sekali lagi yang muda-muda ini, meskipun antum S1, S2, S3 atau sampai S apa nih? S sampai piro? Udahlah berapapun S antum, yang penting dalam mencari nafkah cari yang halal. Jangan sampai apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, ke dalam anak-anak kita itu sesuatu yang haram. Naudzubillah. Kita lihat pula anna Dawud alaihi salam kana ya'kulu min kasbi yadihi. Nabi Daud alaihi salam pun makan hasil dari keringatnya sendiri. Karena Zakaria najjaron, Zakaria alaihissalam dulu adalah seorang tukang kayu. Apa antum harus malu sekarang kalau antum jadi tukang kayu? Apa antum harus malu kalau sekarang harus kerja mungkin jualan apalah gitu? Nggak usah malu. Dan Allah juga perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang halal, yang baik, ma razaqnakum, yang kami berikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini ayat yang menarik untuk kita pahami. Teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ya, menceritakan
tentang orang-orang atau tentang seorang atau manusia ya, di mana dia melakukan perjalanan jauh ya, yutilus safar ash'atha aghbar, rambutnya apa? Kusut, acak-acakan, ya muddu yadaihi ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit seraya mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga. Wa ghudhiya bil haram, dan semuanya ya diliputi, semuanya atau dibesarkan atau apapun yang dia sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Cek bener-bener makanan kita, baik itu cara mendapatkannya atau zatnya. Paham ya maksudnya ya? Cek bener-bener kita cara mendapatkannya bener nggak ya, halal nggak ya, zatnya sendiri halal nggak. Kalau kita insya Allah nggak mungkin makan sesuatu yang haram, tapi juga nggak menutup kemungkinan ya. Cek bener-bener ini. Perhatikan orang-orang atau orang yang jenis seperti ini pun doanya tidak dikabulkan, padahal dia dalam keadaan safar, kondisi bener-bener lemah, mengharapkan, bener-bener berharap di dalam doanya ya, menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia juga mengawali doanya dengan menyebut nama Allah ya Rabbi ya Rabbi. Tapi sebab-sebab ini pun tidak lantas menjadikan doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa tadi? Sesuatu yang haram. Maka pastikan benar-benar ya ikhwah, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita ini adalah sesuatu yang halal. Makanya orang tua juga seharusnya benar-benar mewanti-wanti anak-anaknya. Dalam masalah pekerjaan pun cari pekerjaan yang halal. Jangan bangga ketika anak memakai pakaian yang serba wah, kemudian pekerjaannya sesuatu yang haram. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banggalah orang tua itu ketika anaknya bekerja pekerjaannya yang halal, menghasilkan sesuatu yang halal, meskipun harus panas kepanasan, hujan kehujanan. Orang tua harus bangga kalau punya anak seperti ini. Tapi ya namanya orang tua kadang-kadang saat ini juga karena mungkin belum paham ya, cita-citanya anak saya pengen kerja di itu cita-citanya. Berangkat pakai sepatu, bajunya rapi, apalagi kelihatannya wah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sekali lagi, sebelum makan pastikan yang akan kita makan adalah sesuatu yang halal. Jelas ini ya? Kita lanjutkan yang ketiga. Berusaha tidak makan ketika perut masih kenyang. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang kalau sudah ada makanan favorit, kenyang-kenyang pun akan terus dimakan. Bener nggak ini? Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah kalian jangan berlebih-lebihan. Nek wis cukup, nek wis kisen mandek kok. Ya. Jangan sampai diterus-terus no. Maka ketika kondisi perut sudah terisi, sudah kenyang, hidangan sebanyak apapun udahlah,
Karena kalau kita perhatikan ya, ketika bulan Ramadan, ketika seorang hamba itu benar-benar balas dendam di waktu buka puasa, akhirnya tarawehnya itu ngantuk. Bener nggak ini? Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, ma syabi'tu mundu sita asyrata sanah. Sudah 16 tahun aku nggak pernah makan sampai kenyang. Dilanjutkan lagi, li'anna syab'a, karena lah kenyang itu yuthkilul badan, ngabot ni awak. Ting lakon ibadah apa ya abot? Sholat tarawih berat loh kalau perut kenyang ini. Sujud ruku abot kaya ana sing ganjel. Wa yuksil qalb, dan kenyang itu mengeraskan hati. Wa yuzilul fatonah, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, menyebabkan tidur pulas. Ate ngaji mangan sing akeh. Nggak suwi ngantuk ya. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan membuat seseorang malas dalam beribadah. Makanya kalau memang perut itu sudah wis ono isine, ojo dipaksa meskipun makanan itu favorit antum. Masih enak. Jangan sampai lantaran itu ibadah jadi males, ngantuk. Makanya kalau bisa waktu mau belajar, mau taklim itu aja mangan sih. Ya. Dan gak ngantukan. Ya itulah, tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya, nek wis masuk kena apa meneno AC ya Masya Allah, kena AC, karpet empuk, plus nggone tempat yang dipilih itu posisi menentukan, itu prestasi ki nggon mojok ya, Masya Allah, gak suwi langsung sayup ini bahaya iki, engko sing dirungokne setengah-setengah lho ya. Sing halal iso dadi haram. Nah kerumune kan setengah-setengah. Ini bahaya ini. Makanya saya teringat salah satu nasihat Ustadz kami ya, ketika waktu masih kuliah dulu, ketika ngantuk antum milih keluar apa nutup pintu dari luar? Podo enggak? Antum tutup pintu dari luar wis gitu. Ya itu. Karena orang ngantuk itu khawatir kita itu. Ya, nanti kata ustadznya gini, padahal dengarkan saat ngantuk ini. Maka sebisa mungkin nih, kalau pas taklim ngantuk segera ambil air, wudu, dan usahakan aja warak-warak nih budal taklim. Ya. Yo aja luwe-luwe nemen jenengan mikir engko. Ya. Ini ketika perut ini sudah terisi dan sudah memang dirasa cukup, sudahlah, jangan terlalu dipenuhi perut ini. Jangan menuruti hawa nafsu. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada tempat Bani Adam yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Na'udzubillah ini. Ya, jangan sampai. Ini nasihat buat kita semuanya, jangan sampai perut ini dipenuhi dengan makanan sampai berlebihan. Luwih enak iku ono luwe-luwene ngono lho Pak. Nikmat nanti, bener. Ya. Nabi itu pernah sampai tahap apa? Ganjel apa? Jenengan nate ngoten niku. Keluwen sampai ngono. Bersyukurlah.
Makanya sering saya ingatkan khususnya di bulan Ramadan, jangan sampailah kita berlebih-lebihan gitu. Kabeh dimasak, kabeh dicepakno ning meja padahal sing dipangan gur titik. Mungkin gak akan dimakan waktu sahur. Lebih banyak dimakannya atau dibuangnya nanti? Atau masuk kulkas? Yakin masuk kulkas akan dimakan lagi? Nggak yakin. Ya. Maka sekali lagi jangan memperturutkan hawa nafsu. Kita lanjutkan poin berikutnya, yang keempat. Memenuhi undangan makan jika memang ada yang mengundang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man du'iya falyujib." Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani. Barang siapa yang diundang, hendaklah ia memenuhinya. Ya, hendaklah memenuhinya. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Lau du'itu ila qura'in syatin la ajabtu." Jika aku diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing, pasti aku akan penuhi undangan itu. Walau uhdiya ilayya dzira'un laqabiltu. Jika aku dihadiahi lengan kambing, pasti aku terima. Karena Rasulullah itu kalau hadiah diterima. Ini Rasul. Makanya kalau kita juga memang diundang untuk makan, jika memang tidak ada sesuatu karena mungkin undangannya ini mendadak dan kita sudah terlanjur janjian, oke lah. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang menghalangi atau tidak ada uzur, datangi undangan tersebut. Bagaimana kalau diundang makan buan? Undangan pernikahan, wajib datang nggak? Wajib datang nggak ini? Ada makannya enggak? Ya apa? Nah, buan kan katanya kita. Ada orang hajatan, jenengan diundang? Undang 10 hari sebelum wis diundang kok. Wajib teko apa ora? Tenan nah. Yakin teko wong tok? Undangannya tulisannya apa? Mohon doa restu. Tulisannya undangannya mohon doa restu. Berarti jenengan teko terus ndongakno terus mangan terus balik ngono. Leres ngoten. Kayak omongan wong sak kampung jenengan. Ya inilah yang harus kita luruskan ya. Wis bel tiba sana. Tambah titik engkas lah. Ya ini yang harus kita luruskan. Memang menghadiri undangan pernikahan itu wajib untuk kita datangi jika memang nggak ono embel-embele koyo ngoten niku lho. Embel-embele napa? Amplop. Bahkan ditulis. Nah, Pak Eko 20.000. Eko 100.000. Inilah kadang-kadang yang diundang pas gak enek duit. Makanya orang tua kami pun moh nggawe acara model-model ini. Alhamdulillah. Nggak mau dicap utang. Nah, ngono lho. Masalahnya nek terlanjur kan nanti dicap sebagai nek ana wong teko ngekeki dhuwit 100.000, iya nek pas mben ana duwite 100 iso mbalekno. Nek gur ngekeki 30.000 dadi omong iki. Ya, maka hati-hati juga. Ini juga masalah undangan yang menghadiri undangan. Ya, tapi jika memang nanti dalam undangan pernikahan itu tidak ada embel-embel seperti ini, kita diundang, datangi. Karena yang terpenting sebenarnya bagi mempelai dua mempelai ini adalah doa. Makanya doakan. Gimana doanya?
ketara nih pas pernikahan orang ndongakno. Doakan. Itu yang paling penting. Ya, doakan. Doakan mereka. Termasuk ketika kita diundang makan, datangi. Makan, doakan yang memberi makan. Gimana doanya? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jika memang kita diundang maka datangi. Nabi ketika diundang untuk makan, Nabi datangi undangan tersebut. Ya, sampai-sampai dikatakan idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Jika kalian diundang acara makan-makan, datangi, hadiri. Sekalipun saat engkau datang kok enggak makan, pas poso, enggak apa-apa tekoni gitu lah. Pas dikon mangan ini shaim. Yang penting kalau diundang datangi. Ya, fa in syaa ta'ima, jika kamu mau makan. Wa in syaa taraka, jika tidak maka kamu boleh tidak makan. Tapi nek diundang ku tekani ben gak nggelakno sing ngundang. Jelas ini ya. Maksud diundang mangan gak teko, yakin nah. Yakin nah, ini pertanyaannya. Ya. Ini diantaranya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih dapat berapa poin? 4 ya. Ini masih adab sebelum makan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk pertanyaan jika memang ada, antum tulis aja, nanti akan kita jawab pada akhir sesi ya, biar nanti nggak terlalu memakan waktu. Insyaallah demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.